Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai iGoogle dan produk-produknya. Jadi teman-teman, iGoogle ini merupakan halaman yang diluncurkan oleh situs mesin pencari kelas dunia yang bernama Google pada bulan Mei tahun 2005. Dahulu namanya adalah Google Personalized Homepage, tapi pada tanggal 30 April 2007 diganti menjadi iGoogle. Dengan penambahan fitur-fitur ini, penggunanya dapat membuat berbagai macam kreasi dalam homepage, seperti memperlihatkan gambar, memutar lagu, memutar video-video dari YouTube dalam situs mereka. Sejak fitur ini banyak digunakan orang, misalnya pengguna dapat mengaplikasikan gadget yang menyajikan upload terbaru dalam layanan video sharing pada situs yang dipersonalisasi. Nah, jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari iGoogle. Ya, jadi seperti inilah tampilan dari iGoogle. Selanjutnya yaitu produk-produk dari iGoogle. Seperti yang kita ketahui, produk-produk dari iGoogle ini sendiri sangat banyak. Tetapi di sini kami hanya membahas beberapa saja dari contohnya. Yang pertama itu grup Google atau sering disebut juga Google Group. Grup Google ini adalah suatu layanan dari Google yang menyediakan beberapa fitur. Dan fungsi dari grup Google ini adalah untuk alat komunikasi jarak jauh. Seperti kita bisa diskusi secara kelompok dalam forum internet atau sering disebut juga dengan diskusi online. Dalam grup Google ini, pengguna dapat berdiskusi melalui antarmuka ataupun dengan mengirim surat elektronik atau disebut dengan email. Siapapun yang memiliki akun Google ini dapat membuat grup dengan cara gratis karena fitur ini atau layanan ini diberikan secara gratis oleh Google. Beginilah tampilan atau menu dari grup Google itu sendiri. Yang kedua ada Google Mail atau kita sering sebutnya dengan Gmail. Gmail ini sendiri tidak asing lagi bagi kita karena Gmail ini mempunyai beberapa manfaat seperti kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa yang memudahkan kita dalam mengirimkan tugas kepada dosen ataupun kepada guru kita. Karena Gmail ini mempunyai kelebihan yaitu bisa mengirimkan tugas dalam bentuk file apapun. Terus pengertian dari Gmail ini sendiri adalah surat elektronik milik Google yang misalnya digunakan untuk mengirim surat melalui jaringan komputer atau internet. Seperti kita tahu, ini adalah logo dari Gmail itu sendiri. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan logo ini. Lanjut, yang ketiga adalah Google Analytics. Google Analytics itu adalah layanan Google yang menampilkan statistik pengunjung sebuah situs web. Dengan Google Analytics ini, seseorang bisa membuat traffic web dalam jangka waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Seperti yang kita bisa lihat di dalam gambar ini, menunjukkan grafik naik turunnya suatu pengunjung yang mengunjungi situs web kita. Bisa juga dibuat dalam diagram lingkaran ataupun diagram batang. Baik, selanjutnya itu ada gadget. Gadget telah menjadi pilihan populer untuk perpustakaan, meskipun jelas lebih sulit untuk diproduksi daripada tema. Selanjutnya itu ada Google Dokumen. Google Dokumen adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web dari Google secara gratis.
Google Dokumen ini tersedia sebagai aplikasi web, seluler untuk Android, iOS, Windows, BlackBerry, dan sebagai aplikasi desktop di Google Chrome OS. Selanjutnya itu adalah ada Google Voice. Google Voice ini adalah aplikasi daring yang menyediakan layanan gratis untuk pengolahan telepon. Layanan ini berbasis Voice over Internet Protocol. Google Voice ini secara otomatis mampu mentransformasikan pesan suara menjadi suara atau pesan teks SMS dan menyediakan transkrip pada pesan masuk suara pengguna pada telepon seluler atau komputer. Oke, selanjutnya ada Skype. Skype adalah alat komunikasi untuk berbagi percakapan video waktu nyata melalui sambungan komputer atau webcast. Skype juga merupakan sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P atau peer-to-peer. Program ini merupakan program bebas yang dapat diunduh secara gratis dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi secara berkualitas. Suara berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Baiklah, selanjutnya itu ada program manipulasi gambar GNU atau dikenal lagi sebagai GIMP. GIMP merupakan program yang memanipulasi gambar atau foto sesuai dengan kebutuhan kreatif. Selain itu, GIMP juga dapat dimanfaatkan untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi dan memotong foto, mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar atau mengkonversi berbagai macam jenis gambar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GIMP adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. Terus kemudian ada IMDb atau basis data film internet. Merupakan sebuah basis data daring informasi yang berkaitan dengan film, acara televisi, video rumahan, dan permainan video, dan acara internet. Termasuk daftar pemeran, biografi kru produksi dan personil, ringkasan alur cerita, trivia, dan ulasan serta penilaian oleh penggemar. Kemudian selanjutnya itu ada LibraryThing. LibraryThing memiliki koleksi catatan katalog yang luas untuk hampir semua buku yang pernah diterbitkan. Kemudian ada KY QR Code atau kode QR. Kode QR adalah barcode berbentuk persegi yang dirancang untuk digunakan dengan ponsel pintar dengan kamera. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara penggunaan Gmail. Sebelumnya teman-teman buka dulu Gmailnya. Nah, kalau misalnya udah ada yang udah punya akun, langsung masukkan aja akunnya. Terus kalau yang belum punya akun, dibuat dulu akunnya untuk diri sendiri. Nah, ini untuk tampilan untuk membuat akun Gmailnya. Ini nanti teman-teman isi sesuai keinginannya, apa nama depannya, nama belakangnya, terus masukkan alamat emailnya, nanti sandinya juga. Nah, untuk yang udah punya akun, bisa langsung login aja. Ini contohnya ya. Masukin sandinya. Nah, ini nanti dia bakalan keluar seperti ini kalau teman-teman yang udah punya akun Gmail. Nah, kalau misalnya untuk nulis emailnya mau ngirim ke siapa, ini diklik tulis. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Terus nanti teman-teman masukkan alamat email yang dituju, misalnya nih misalnya. Terus kamu nambah subjek itu bisa, itu kayak inti dari apa isi emailnya ini. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau ngatur jenis-jenis tulisannya juga bisa dari sini, atur kanan kirinya juga bisa. Terus kalau teman-teman mau nambahin file, misalnya gambar, video, musik, atau dokumen-dokumen, nah ini bisa dari sini, lampirkan file.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita misalkan ya, ini kita mau ngirim ini PowerPoint, nanti bakalan diupload ke sini. Nah, bisa teman-teman nulis ini apa isi pesannya gitu. Terus kalau misalnya mau lampirkan link, lampirkan link itu dari sini. Ini emoticon kalau misalnya mau emoticon. Ini foto. Nah, ini kalau misalnya mau diambil file dari Google Drive bisa menggunakan ini. Nah, misalnya ini kan bisa kita tulis misalnya selamat siang. Tulis selamat siang. Ini PPT saya. Nah, misalnya ini. Jadi terus untuk ngirimnya nih, kirim. Nah, nanti bakalan masuk ke drive yang di sini, di tempat yang terkirim. Nah, ini dianya. Kalau udah masuk di sini berarti udah terkirim. Nah, di sini juga ada item-item yang lain seperti ditunda kalau misalnya masih belum terkirim gitu. Terus kalau misalnya udah emailnya ini udah kebanyakan, teman-teman bisa ngapus langsung dari sini. Nih, bisa langsung dihapus, atau kalau misalnya masih mau dilihat untuk nanti bisa diarsipkan aja. Ini dianya, pakai tombol arsipkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah siap menggunakan Gmail ini, kalau misalnya mau logout biar akunnya nggak kesimpan, bisa dari sini ya. Nih, keluar. Oke, jadi sekian pembelajaran kita tentang penggunaan Gmail. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.